Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan nikmat iman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberi oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Nur Haswinda, SPD, MPD. Disusun oleh Miftahul Waida dengan NPM 2169100324. Yang pertama yaitu perkembangan fisik pada anak SD. Perkembangan fisik di masa kanak-kanak dicirikan oleh variasi yang cukup besar. Variasi ini mungkin karena jenis kelamin, etnis, genika, hormon, gizi, lingkungan, atau penyakit yang diderita. Kebanyakan gadis mengalami percepatan pertumbuhan sekitar usia 9 atau 10 tahun, sedangkan anak laki-laki mengalami percepatan pertumbuhan yang sama di sekitar usia 11 atau 12 tahun. 2. Perkembangan intelektual. Pengertian kognitif meliputi aspek struktur intelek yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, dan di dalamnya terdapat aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Perkembangan kognitif merupakan proses dan hasil individu dengan lingkungannya. Selain itu, struktur pengetahuan juga menjelaskan tentang tingkat kecerdasan peserta didik pada usia SD. Dengan adanya beberapa kecerdasan tiap individu, maka kemungkinan terjadi kecerdasan ganda, sehingga perlu diadakan semacam tes untuk mengetahui tingkat kecerdasan tiap individu yang biasanya disebut dengan IQ. IQ merupakan hasil bagi usia mental dengan kronologis atau kalender dikalikan 100. Dengan berpegang pada ukuran IQ, maka kecerdasan dikategorikan dalam tabel berikut. 3. Perkembangan efektif. Anak mulai mampu berpikir edukatif, main, dan belajar menurut peraturan yang ada. Dimensi psikososial yang muncul pada masa ini adalah sense of industry, sense of infojekti, anak-anak untuk mengerjakan benda-benda yang praktis dan mengerjakan sampai selesai. Dengan demikian, rasa atau sifat menghasilkan sesuatu dapat dikembangkan. Pada usia sekolah dasar, dunia anak bukan hanya lingkungan rumah, melainkan juga mencakup lembaga-lembaga lain yang memiliki peranan penting dalam perkembangan individu. Pengalaman sekolah anak yang mempengaruhi industri inferioritas anak. Anak dengan IQ 80 atau 90 akan memiliki pengalaman sekolah yang kurang memuaskan, walaupun sifatnya triste dipupuk dan dikembangkan di rupiah. Ini dapat menimbulkan rasa rendah diri, rasa tidak mampu. Perkembangan industri dan inferioritas tidak hanya bergantung pada orang tua, tapi juga dipengaruhi orang dewasa lain yang berhubungan dengan anak itu tersebut. Perkembangan minat pada anak SD. Menurut Mechati 1975, mengartikan minat adalah perhatian yang kuat, intensif, dan menguasai individu secara mendalam untuk tekun melakukan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Lilawati 1988, mengartikan minat adalah suatu perhatian yang kuat dan disertai oleh perasaan senang terhadap sesuatu kegiatan sehingga mengarahkan anak itu melakukan kegiatan tersebut dengan kemauan sendiri. Jadi, dapat kita artikan bahwa minat adalah kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik, dan cenderung senang melakukan aktivitas tersebut, sehingga mereka mau melakukan aktivitas itu sendiri dengan kemauannya. 5. Perkembangan bahasa pada anak sekolah dasar. Bahasa merupakan komunikasi media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, pendapat, perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Kemudian, kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, bahasa pembelajaran. Keterampilan dalam bahasa memiliki 4 aspek atau ruang lingkup, yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis.
Terakhir yaitu perkembangan sosial pada anak sekolah dasar. Perkembangan sosial berarti memperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Tuntutan sosial pada perilaku sosial anak tergantung perbedaan harapan dan budaya dalam masyarakat tempat tumbuh kembangnya. Dalam belajar hidup bermasyarakat diperlukan 3 proses dalam bersosialisasi, yaitu belajar berperilaku yang dapat diterima sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, perkembangan sikap sosial. Itulah hasil presentasi dari saya. Maka dengan berakhirnya presentasi tersebut, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Saya Miftahul Waida dengan NPN 216910324 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada khilafan saya dalam mempresentasikan tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.